be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya dengan topik-topik terbaru dan menarik untuk kita simak. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa hal yang mengawali seseorang melakukan perselingkuhan yang sebelumnya justru tidak pernah ia sadari. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru bersama di channel Kang Kumis tentunya. Hal ini terjadi biasanya adalah karena terciptanya hal yang tidak terduga sebelumnya, yaitu adanya rasa ketidaknyamanan terhadap pasangan. Ini biasanya bisa mengawali seseorang yang sebelumnya memang tidak berselingkuh menjadi berselingkuh di sini. Nah, ketidaknyamanan di sini biasanya memang banyak hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Ketidaknyamanan seringlah muncul dalam kehidupan rumah tangga apabila kita tidak pandai-pandai menyikapi hal tersebut. Di sini para peneliti membagi menjadi dua bagian, yaitu perselingkuhan yang bersifat emosional dan perselingkuhan yang bersifat seksual. Nah, perselingkuhan seksual di sini biasanya langsung melibatkan hal yang bersifat atau berhubungan dengan hal tersebut ya. Ketika emosi yang kedua, emosional ya. Jadi artinya selingkuh emosional ini biasanya dia hanya semata-mata membuang kejenuhan karena di dalam kehidupannya situasi rumah tangganya sedang kurang nyaman, yaitu biasanya menjadikan atau mencari seseorang untuk dijadikan teman curhat. Sekali lagi, mencari seseorang yang bisa memberikan perhatian kepadanya lebih ya. Karena ketika sudah diawali terciptanya ketidaknyamanan dalam rumah tangga, memang butuh hal-hal yang bisa memberikan angin segar menurutnya lah ini. Nah, ketika seseorang bisa memberi perhatian penuh, maka dia bisa juga dijadikan sandaran untuk sementara. Ini walaupun berawal hanya sekedar selingkuh emosional, artinya tidak langsung menuju ke selingkuh yang bersifat seksual. Ini biasanya bisa menjadi bibit-bibit perselingkuhan yang kedua. Akhirnya karena kedekatan secara emosional, bisa orang akhirnya timbul ya, jatuh hati lah, artinya untuk melakukan hal-hal yang justru bersifat selingkuh secara umum, yaitu langsung melibatkan emosional secara seksual. Jadi dua-duanya punya satu kesempatan atau kemungkinan tetap terjadi perselingkuhan seksual. Cuman ketika hanya sekedar emosional, kemudian masing-masing pihak bisa menghentikan hal tersebut, biasanya memang berhenti sampai di situ. Namun biasanya perselingkuhan secara emosional ya, ini mampu bertahan cukup lama ya, karena biasanya dia akan dijadikan sandaran dalam segala hal ketika di dalam kehidupan rumah tangganya terjadi hal-hal yang tidak ia inginkan. Namun kedua-duanya tetap melibatkan hadirnya orang ketiga ini. Lalu bagaimana? Apakah seseorang yang memang sudah terbukti selingkuh atau diselingkuhi ada kemungkinan untuk memaafkan pasangannya? Mungkin ya. Karena perselingkuhan dianggap hanya sebagai obat untuk sementara. Artinya ketika memang rasa yang hal-hal yang dirasakan sudah merasa terobati, maka dia biasanya akan kembali lagi ke pasangannya ya. Nah, ini ada dua kemungkinan. Apakah si pelaku selingkuh ini meminta maaf lebih dulu, atau memang yang korban diselingkuhi ini memberi maaf lebih dulu. Tapi dua-duanya punya makna yang sama. Artinya memang mungkin terjadi saling memaafkan, karena di situ justru punya peluang yang sangat luar biasa. Ya. Punya peluang yang sangat luar biasa
ketika seseorang memang sudah terjadi perselingkuhan, kemudian saling memaafkan. Nah, di sini akan timbul energi yang sangat luar biasa, ya. Kemudian setelah saling memaafkan, biasanya mereka membuat komitmen lama diperbaharui, ya. Artinya keduanya saling memberikan support untuk kembali membuka lembaran baru yang jauh lebih baik. Nah, disinilah ada ya kekuatan yang luar biasa yang bisa jadi kedepannya dia akan jauh lebih harmonis. Tapi kembali lagi, ketika memang ini semata-mata kalau orang bilang sekedar cobaan, ya, cobaan dengan hobi itu beda, ya. Jadi ketika memang itu betul-betul suatu cobaan, banyak kok yang masing-masing sudah mengetahui bahwa pasangannya berselingkuh, tapi justru dia mampu menyelamatkan gejolak yang terjadi dalam rumah tangganya, tidak sampai menimbulkan perpisahan dalam rumah tangganya. Nah, teman-teman, apapun yang terjadi dalam keluarga Anda, saya yakin Anda sudah bisa atau lebih pandai menyikapi hal tersebut. Karena tentunya kembali lagi, komitmen adalah menjadi dasar awal. Apalagi memang Anda dengan pasangan Anda sudah saling memahami, saling sinergi satu sama lain untuk tetap punya satu komitmen yang sama, seiring sejalan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang jauh-jauh lebih baik. Nah, saya yakin Anda pun dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu melakukan kontrol, ya, yang luar biasa. Artinya seringkali saya katakan beberapa tanda perselingkuhan sudah saya katakan. Jadi tentunya ketika Anda sering nonton saya, Anda paham. Artinya, loh ini kalau saya teruskan berbahaya. Loh ini kalau saya teruskan nggak nyaman buat keluarga. Setidaknya Anda memahami sampai di situ. Nah, itulah tujuan saya memberikan beberapa hal untuk Anda tonton. Nah, walaupun memang di depannya perselingkuhan, tapi di dalamnya tidak seperti itu kok. Yakinlah ya, bahwa saya bertujuan untuk semaksimal mungkin menyelamatkan kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga saya sendiri. Dan ketika saya mampu berbagi, itu mudah-mudahan bisa menyelamatkan keluarga Anda semua. Jadi ketika mungkin keluarga Anda yang sedang mengalami goncangan, saya doakan agar cepat kembali normal. Nah, bagi Anda yang memang keluarganya aman-aman saja, saya doakan semoga aman sampai akhir hayat. Dan saya yakin Anda bisa menjalani hari-harinya bersama pasangan Anda dengan penuh bahagia. Terima kasih.